Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanika Silasukmaismoro. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan untuk mata kuliah pengantar teknologi sistem informasi, yang dimana tugas tersebut adalah menjawab dari soal UAS untuk bisa dipresentasikan dalam pengumpulan tugas ini ya. Pertama-tama yang saya akan bahas adalah perbedaan antara teknologi komunikasi berbasis kabel dan nirkabel. Ya, teknologi berbasis kabel ini menggunakan media fisik ya, seperti kabel tembaga, serat optik atau koaksial ya. Kelebihannya terletak pada kecepatan dan stabilitas yang lebih baik karena tidak terpengaruh gangguan seperti cuaca atau intervensi elektromagnetik ya. Selain itu, tingkat keamanan juga lebih tinggi karena data mengalir melalui jalur fisik yang sulit disadap tentunya. Contohnya, jaringan LAN di kantor atau kampus dan koneksi internet pada fiber optik seperti WiFi yang di rumah ya, itu menggunakan kabel berbasis kabel untuk menyambungkannya ke tiang terdekat gitu ya. Sementara itu, teknologi berbasis nirkabel sendiri menggunakan gelombang radio ya, inframerah atau mikro atau mentransmisikan data. Teknologi ini lebih fleksibel dan mudah digunakan karena tidak memerlukan kabel fisik. Contoh penerapannya adalah WiFi, jaringan seluler, 4G, 5G, dan Bluetooth gitu ya. Jadi itu bisa diterapkan ya. Kekurangannya adalah lebih rentan terhadap gangguan lingkungan gitu. Jadi ya keamanannya juga pasti mudah di bobol ya. Selanjutnya, Internet of Things atau IoT. IoT adalah konsep di mana berbagai perangkat di sekitar kita dapat saling terhubung melalui internet dan bertukar data secara otomatis. Contohnya lampu pintar, smart lampu ya, yang menyala otomatis saat kita masuk ruangan, atau AC yang bisa menyalakan lewat aplikasi ponsel. Dengan seperti itu, dalam dunia bisnis, IoT dapat mengumpulkan data secara real time ya, seperti sensor di pertanian yang mendeteksi kelembapan tanah untuk membantu menentukan waktu penyiraman ya. Itu juga digunakan untuk pemantauan keamanan dengan CCTV pintar tentunya. Dan dalam dunia kesehatan melalui smartwatch yang memantau detak jantung dan kualitas tidur. Ya, selanjutnya ada cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan kita menyimpan, mengolah, dan mengakses data melalui internet ya, tanpa membutuhkan perangkat keras fisik atau server pribadi. Dengan cloud computing, data dapat diakses kapan saja dari berbagai perangkat, asalkan terhubung dengan internet ya. Contohnya, penggunaan Google Drive, Dropbox untuk penyimpanan file. Di dunia bisnis, platform seperti Tokopedia dan Shopee juga memanfaatkan cloud untuk mengelola jutaan transaksi ya, tanpa infrastruktur fisik yang mahal. Teknologi ini juga memudahkan kolaborasi tim secara real time dan melindungi data dengan sistem backup otomatis tentunya. Selanjutnya, mari kita bahas perbedaan antara jaringan client server dan peer-to-peer atau P2P ya, P2P ya. Dalam jaringan client server, ada satu atau beberapa server yang menjadi pusat pengolahan data dan layanan. Semua permintaan data harus melalui server ini, sehingga cocok untuk organisasi besar seperti bank atau layanan email yang membutuhkan kontrol terpusat dan tingkat keamanan tinggi tentunya. Sementara itu, pada jaringan P2P ini tidak ada server terpusat. Setiap perangkat bisa berfungsi sebagai klien maupun server, memungkinkan berbagi data secara langsung. Contohnya adalah aplikasi berbagi file seperti BitTorrent atau komunikasi langsung melalui Skype ya. Model ini lebih cocok untuk jaringan kecil atau penggunaan pribadi ya, seperti itu. Jadi ada dampak teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memiliki dampak besar di bidang sosial dan ekonomi tentunya. Dari sisi sosial, teknologi memungkinkan kita untuk terhubung lebih mudah melalui media sosial,
dan aplikasi pesan instan. Namun ada juga tantangan seperti berkurangnya interaksi. Langsung dan potensi penyebaran berita hoaks. Dari sisi ekonomi, teknologi meningkatkan efisiensi bisnis dengan memungkinkan transaksi online dan memengaruhi kebutuhan akan toko fisik. E-commerce seperti Shopee yang ada di Indonesia ya, Shopee dan Tokopedia memperluas jangkauan pasar bagi usaha kecil di sektor pemerintahan. Digitalisasi layanan publik seperti pembayaran pajak online mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan transparansi tentunya. Kesimpulannya, sebagai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan kita tentunya, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Teknologi kabel dan nirkabel, IoT, cloud computing, serta jaringan komunikasi yang berbeda memiliki peran penting dalam mendukung efisiensi, kenyamanan, dan produktivitas manusia. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, kita dapat memaksimalkan manfaatnya dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.